Perkenalkan, nama saya Yohana Asrianti dengan NIM 1903030054, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan studi visual terhadap pemberontakan Arab. Protes musim semi Arab mengguncang seluruh wilayah dunia. Mereka mewakili mobilisasi massa yang terjadi dengan kecepatan yang menakjubkan, menyapu beberapa negara menghadapi resepsi brutal, melibatkan konsisten yang beragam, berhasil menuangkan rezim otoriter, tidak memiliki deklarasi diri yang kuat, kepemimpinan organisasi, dan meledak sebagai kejutan bagi sebagian besar pengamat nasional dari internasional. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh sosial analisis gerakan. Kontribusi utama dari penelitian ini fokus pada macam dan emosi dalam mobilitas pemrotes selama musim semi Arab, berbeda dengan yang ada pendekatan yang berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural pemberontakan, seperti ketidakadilan ekonomi dan kurangnya kebebasan politik. Pembelajaran menjelaskan bagaimana para pemrotes menghina dan menyatakan tuntutan mereka mengenai kekerasan struktural dan rezim sebelumnya. Mendefinisikan arti yang digunakan para penunjuk rasa untuk menyampaikan rasa putus asa dan juga harapan bahwa apa yang mereka alami sebagaimana tercermin dalam kesedihan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Meremehkan gagasan reformasi, mereka dengan cepat bergerak untuk diminta diakhiri rezim. Mereka juga mengungkapkan rasa jijik yang mendalam terhadap kepemimpinan tersebut. Dramatis dalam rezim otoritarian. Metafora gempa bumi, bom, atau ledakan berlimpah mempertahankan sendiri dengan menjadikan kejadian sehari-hari dan menyebarkan ke seluruh kota dan negara. Pemberontakan membawa dalam waktu yang sangat singkat keruntuhan yang cepat dari rezim yang selama beberapa dekade tampak tak tergoyahkan di Tunisia, Mesir, dan Libya. Meskipun mobilisasi berakyat berhasil luas sulit untuk dicapai, karena itu membutuhkan menjembatani kepentingan yang berbeda. Arab musim semi berhasil mendorong mobilitas populer berbasis luar seperti itu, membawa bersama-sama dengan kelompok. Beberapa kelompok berpartisipasi lebih dari lain dan ada yang variasi dalam kontribusi peserta di berbagai negara. Misalnya, memberikan bukti rinci atas dasar yang survei dilakukan di Mesir pada Juli 2011 dan di Tunisia Oktober 2011. Namun demikian, kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam bersatu dalam protes dan menuntut berakhirnya rezim, sejauh mana protes itu spontan dengan orang-orang datang bersama-sama dalam konser, menggunakan frase Hans Erings, atau diorganisasikan oleh kepemimpinan telah banyak diperdebatkan. Tidak ada satu orang pun yang mengklaim kepemimpinan untuk masing-masing, dan setiap peristiwa pemberontakan massal di Tunisia, Mesir, dan Libya, dan orang-orang di jalanan banyak digunakan ponsel dan media sosial untuk berkomunikasi dan berjejaring. Musim semi Arab terjadi dalam konteks kepribadian indikator jangka panjang, yaitu kita sebut sebagai rezim otoriter. Dengan rezim otoriter, berarti secara luas sistem politik di mana populasi umum memiliki keterbatasan dan atau pengaruh terbatas pada politik baik secara formal maupun informal, dan dalam pembangkang mana yang ditekan terkadang secara brutal. Dalam mempertimbangkan atau membingkis selama pemberontakan Arab, studi yang ada telah berfokus terutama pada saluran berita terpilih di Timur Tengah dan di dunia. Bagian media sosial, kelompok politik dari persuai yang berbeda mengungkapkan politik fragmental di satu negara tentang kasus atau tentang bagaimana framing membantu pengembangan taktik inovatif di kasus khusus Tunisia. Sementara studi di atas tentang framing semuanya mengkaji beberapa aspek penting dari protes musim semi Arab. Perhatian lebih perlu diberikan pada substansi bingkai yang memotivasi dan menopang protes di 3 negara. Di dalam berfokus pada bingkai dan pada bingkai master reklamasi, bertujuan untuk mengatasi masalah bahwa masih menemukan bingkai meskipun kontribusi dalam literatur. Satu masalah adalah tema
makna, dan emosi apa yang menopang protes selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Dalam menghadapi resepsi brutal dan tanpa adanya kekuatan yang dapat diidentifikasikan dengan jelas organisasi, yang lainnya adalah efek cascading di mana bersama di antara efek cascading dan makna bersama di antara negara. Karena literatur telah berfokus pada kekuatan struktural atau pada penggunaan media sosial dan berita sering di satu negara, masih memiliki pertanyaan tentang ini adalah dua masalah. Oleh karena itu, mengalihkan fokus dari faktor struktural yang telah dikontribusi pada pemberontakan Arab terhadap jenis bingkai dan makna yang memobilisasi pemrotes selama protes dan 3 negara di mana rejim dengan cepat runtuh, daripada mempertimbangkan seluruh berita dan media sosial atau divasi taktik di negara tertentu, memutuskan perhatian pada kontribusi seperti yang ada di lokasi protes massa di ketiga negara. Menemukan framing atau menawarkan analisis kualitatif mendalam tentang perbuatan makna sebagai sumber penting solidaritas di antara para pemrotes di beberapa negara. Selanjutnya metodologi analisis virtual. Metodologi memungkinkan untuk memeriksa tanda, alat peraga, dan bahan yang dimanfaatkan pengunjuk rasa selama demonstrasi. Memilih foto hanya jika mereka menunjukkan semua kriteria berikut. Yang pertama, foto itu memiliki untuk memasukkan setidaknya satu orang yang dapat identifikasi dengan jelas sebagai pemroses anti-rejim berdasarkan keterangan. Yang kedua, orang yang ditunjukkan dalam foto harus memobilisasi tanda, alat peraga, atau perilaku fisik dan gerakan tubuh mengkonsumsi makna. Dan yang ketiga, tanda-tanda harus dapat dibaca oleh penulis, yaitu lengkap, jelas, dan cukup besar untuk dimengerti. Selengkapnya secara khusus, mengidentifikasikan tanda protes sebagai materi apa yang menampilkan tulisan, seni, atau gambar. Alat peraga adalah barang apapun yang dimobilisasi selama protes, seperti bendera patung, pakaian berdarah, atau peti mati. Perilaku fisik adalah gerak tubuh yang digunakan untuk mengkomunikasi pesan, seperti kerumunan, meniru berbogol, atau mengikat bendera bersama-sama. Sebagian metode analisis kualitatif, pengkodean dilakukan atas dasar Glaise dan Straisse pada tahun 1967. Metode komparatif konstan teori membumi. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan teori melalui proses iteratif, membandingkan dan mengevaluasi data. Pendekatan Gödel teori untuk data visual adalah fakul yang relatif baru dalam karya ilmiah dan didasarkan pada simbolik pemahaman internasionalis tentang interaksi, sebagaimana situs kunci untuk kontribusi makna dalam kehidupan sosial atau koneksis pada tahun 2019, menggambarkan dari studinya tentang beasiswa yang ada menggunakan Gödel teori untuk menguji visual empiris data. Pada koneksi 2019, mengusulkan sarjana menggunakan Gödel teori, melakukan pembayangan multipix untuk analisis, membayangkan banyak irisan, mengacu dengan pengakuan bahwa data visual berlapis-lapis dan bahwa setiap analisis foto harus mempertimbangkan lapisan termaksud. Yang pertama, konteks yang dimana suatu citra dibuat termaksud oleh siapa dan untuk tujuan apa, maksud dan motivasi. Kedua, mediasi citra, termaksud di mana ia disajikan dan kepada audiens apa. Ketiga, konten dan gaya gambar, termaksud semua detail gambar dan strukturnya. Dan yang keempat, bagaimana gambar itu diterima, termaksud merefleksikan yang tersirat penonton yang mungkin sudah diantisipasi ketika gambar itu beredar. Sesuai dengan pendekatan teori dasar untuk visual, menguraikan metodologi sepanjang poin-poin penting di atas, mengkaji konteks yang digambarkan dibuat dalam memilih foto dari fotografi profesional lembaga. Fotografer profesional mungkin menawarkan konstruksi realita mereka sendiri yang mencerminkan minat profesional atau pandangan dunia mereka. Seperti yang dinyatakan Gottlieb pada 2007, sehubungan dengan penggunaan visual dalam penelitian. Setiap foto mewakili pilihan, karena interpretasinya tentang realitas
Ini adalah tercermin sebagaimana dalam distribusi foto di 3 kasus, pertimbangkan perbedaan jumlah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selanjutnya, reklamasi frame mencapai integritas. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kemarahan moral atas korupsi dan kebejatan pemerintah. Mereka menunjuk rasa jijik terhadap pemimpin mereka, yang mereka gambarkan sebagai tiran yang telah melanggar negara dan mencuri kekayaannya. Lihat yang intens, muak sebagai kerinduan atau bentuk pemerintah yang berbeda, yang memiliki integritas dan menghormati rakyat. Dalam merebut kembali integritas pemerintahan dan korupsi, para pengunjuk rasa berusaha untuk merebut kembali kekayaan dan sumber daya negara yang mereka anggap beruntung kepada mereka tetapi ditolak karena kritisisme dan pengayaannya oleh elit penguasa. Para pengunjuk rasa memproyeksi rasa pelanggaran yang mendalam yang mereka alami. Pesan yang tunjukkan langsung pada amoralitas pemimpin yang korup. Sebagai Godwin Jepper dan Politz pada tahun 2000, mengingatkan kita frame umumnya hanya berfungsi ketika mereka memiliki dampak emosional pada orang-orang. Kemarahan moral pada para pemimpin korupsi secara emosional bergema dengan mengunjuk rasa di ketiga negara. Para pengunjuk rasa menggambarkan pemimpin negara dalam hal kebejatan, keserakahan, kekejaman, dan eksploitasi. Menafsirkan foto-foto yang menunjukkan contoh perusakan pemimpin, penggantungan patung, dan pembakaran materi yang tengen rezim sebagai rasa jijik terhadap pemimpin yang digambarkan sebagai telah mencuri kekayaan dan martabat negara, dan dengan demikian layak dihukum dan dibenci. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.